Selamat malam, Shalom. Ya, kita sungguh bersyukur jika saat ini kita masih bisa datang di kebaktian doa pada malam hari ini. Kebaktian doa pada malam hari ini akan sedikit berbeda. Karena kebaktian pada malam hari ini ingin mempersiapkan kita, terkhususnya memasuki minggu kesengsaraan. Kita ingin diajak untuk lebih merenungkan kembali Injil, yaitu anugerah keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, orang yang tidak layak ini. Tapi kita diselamatkan, kita ditebus dengan darah yang teramat mahal. Biarlah kebaktian khusus ini bisa mempersiapkan kita untuk bisa merenungkan itu. Mari saya mengajak kita untuk menenangkan hati dan pikiran sejenak. Kita tundukkan kepala, kita tenangkan hati dan pikiran kita saat ini. Saat itu dimulai. Amin. Martin Luther pernah berkata demikian. Kita perlu mendengar Injil setiap hari. Karena kita melupakan Injil setiap hari. Ini berarti kita tidak akan pernah cukup mendengarkan Injil. Ironinya kita jauh lebih cepat melupakan Injil daripada mengingatnya di dalam kehidupan kita. Paulus sendiri adalah contoh yang bukan hanya terus mengingat Injil. Setiap tindakannya dimotivasi oleh Injil. Seperti tertulis, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Lantas, apakah kita masih mengingat Injil itu? Yaitu pengorbanan Kristus yang nyata, yang telah mati supaya kita mendapatkan pengampunan dosa. Apakah kita masih merenungkan dan merefleksikan Injil itu di dalam kehidupan kita? Kita harus sadari, tanpa memaknai Injil maka kita akan sulit mengasihi dan mencintai Kristus. Tanpa memaknai Injil kita juga hanya akan mempunyai spiritualitas yang dangkal. Tanpa memaknai Injil, kita akan sulit mengasihi dan mengampuni sesama. Injil adalah bahan bakar bagi orang Kristen semakin mengasihi dan melayani Kristus, gerejanya, dan sesama. Tanpa Injil, kita akan tetap menjadi orang yang sama seperti dahulu. Orang yang masih terus berdosa, tidak melayani, tidak memuridkan, hidup hanya bagi diri sendiri. Kebaktian doa khusus pada malam hari ini akan mengajak kita merefleksikan kembali Injil itu, yaitu kasih Yesus yang tak bersyarat bagi setiap kita yang berdosa ini. Dan kita juga akan merenungkan bagaimana kasih yang sempurna itu harus diwujudkan bukan dengan perkataan saja, namun pengorbanan yang menyakitkan dan sangat hina. Kristus tidak seharusnya menanggung itu semua, namun dia tetap taat untuk menuju salib hina itu. Mari bersama kita angkat pujian Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup
menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita angkat puji ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu yang wanita saja. Yang pria saja, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Yesus, terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, hanya jemaat saja, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi, lebih sungguh lagi, kita mau katakan terlalu besar. Besar. Sudah kita semua bangkit berdiri. Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup setiap kita. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, tercurah untuk menebus hidup kita. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari saat ini kita mau datang untuk memohon ampun. Mungkin selama ini kita telah abai dengan Injil, sehingga kita bisa saja tidak lagi terpesona dengan Injil itu. Sehingga ketika kita memasuki minggu kesengsaraan ini, mungkin kita juga sudah tidak lagi tergugah dengan pengorbanan Kristus, dengan kasih Kristus yang sempurna itu. Mungkin kita telah abai. Mari saat ini kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa di hadapannya saat ini, mohon ampun. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami jikalau kami mungkin telah abai akan Injil-Mu. Mungkin kami sudah terlalu terbiasa akan anugerah keselamatan daripada-Mu itu. Padahal tidak akan pernah ada kasih yang sesempurna ini. Tidak akan pernah ada, hanya daripada Engkau saja Tuhan. Ampuni kami jikalau kami sudah tidak terpesona, ataupun kami tidak tergugah. Kami tidak ingin seperti itu Tuhan. Tolong kami pada malam hari ini bisa sungguh boleh merefleksikan kembali Injil-Mu itu, kasih-Mu itu. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Seperti yang saya katakan tadi, kebaktian doa akan melakukan kebaktian khusus. Dan kita akan melanjutkan dengan refleksi dan kontemplasi. Saya mengajak setiap jemaat nanti dapat perlahan menuju ruang serbaguna di lantai bawah, ruang sing yang sudah dipersiapkan. Kami sangat harapkan jemaat dapat mengikutinya dengan tenang, tidak berbicara dengan siapapun, sambil kita terus merenungkan kembali pengalaman dahulu kita. Pengalaman di mana ketika kita berjumpa dengan Kristus yang pertama kali, ketika kita digugah, dibuat terkagum dengan kasih-Nya itu. Saya berharap kita dapat mengingat kembali pengalaman itu sambil kita berjalan menuju ke ruangan serbaguna itu. Melanjutkan refleksi yang lebih dalam. Saya meminta barisan ke depan untuk boleh berjalan terlebih dahulu. Barisan ke depan boleh berjalan terlebih dahulu. Sambil berjalan tapi merenungkan kembali pengalaman dahulu. Injil yang pernah mempesona itu. Pelan-pelan, tidak berbicara sama sekali, tetapi sambil terus merenungkan. Silakan barisan ke depan. Silakan barisan ke depan yang di sebelah kiri saya. Boleh silakan menuju ruangan serbaguna. Terus dalam perenungan. Setelah itu boleh dilanjutkan, barisan sebelah kanan saya yang di belakang boleh lanjutkan untuk berjalan. Silakan. Pelan-pelan, berjalan pelan-pelan. Tidak berbicara, tapi merenungkan kembali pengalaman dahulu, yaitu Injil yang pernah mempesona kita. Silakan dilanjutkan, barisan sebelah sini boleh semuanya langsung bergerak. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia membasuh kaki Tuhan Yesus. Ia membasahi kaki Tuhan dengan air matanya. Dia menangis. Dia menyeka dengan rambutnya. Dia mencium kaki Tuhan dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ruangan ini kita diajak untuk berdiam, merenungkan kembali apa yang dialami oleh perempuan yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Mari bersama kita bayangkan perempuan ini. Bayangkan betapa beraninya dia. Dia menerobos penghakiman orang Farisi, menerobos cemoohan orang banyak. Hanya satu keinginan perempuan ini, mempersembahkan jiwanya yang hancur, hati yang patah dan remuk,
menyesali segala dosa-dosanya. Dia datang dengan linangan air mata. Dia tidak ragu menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dia memberikan yang terbaik yang dia bisa lakukan untuk Tuhannya. Dia mencurahkan minyak yang termahal karena dia tahu siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang layak menerima yang terbaik dari kita semua. Minyak yang wangi ini tidak akan pernah sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Minyak yang wangi ini tidak akan pernah menyamai apa yang dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Tidak akan pernah menyamai dengan kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa untuk kita semua. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan saat ini kita ada di titik mana? Di titik manakah kita sedang mengasihi Tuhan? Di titik yang tertinggi atau di titik yang sebaliknya? Di manakah kasih kita kepada Tuhan saat ini? Periksalah kedalaman hati kita. Bercerminlah dari apa yang sudah dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini. Mari kita renungkan. Mari kita berdoa secara pribadi di hadapannya. Kiranya pujian yang akan dilantunkan ini menyemangati kita untuk bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup
setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kasih kita akan mencoba menyelami sedikit apa yang bisa kita bayangkan. Peristiwa di mana perempuan itu menyeka kaki Tuhan Yesus. Peristiwa di mana dia memecahkan buli-buli pualam berisi minyak wangi. Hatinya begitu terdorong untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu bisa dimulai dari yang paling belakang. Bisa maju ke arah saya. Kemudian menghampiri meja yang di tengah. Menyentuh wangi parfum yang tadi tertumpah. Bisa dioleskan ke tangan. Kemudian berjalan mengitari kursi untuk kembali ke bangkunya. Silakan Bapak Ibu. Dengan sikap yang tetap terarah kepada Tuhan. Dengan sikap yang terus berdoa. Silakan Bapak Ibu yang duduk paling belakang. Di sebelah kanan saya silakan. Dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Mengingat kembali bagaimana perempuan itu sangat mengasihi Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan kepada Tuhan tidak akan sanggup menyamai apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita semua. Ini hanya sebagai simbol untuk lebih memaknai apa yang pernah dialami oleh perempuan berdosa itu.
Bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Setiap kita juga telah diampuni bukan sekali, bahkan berkali-kali. Kita menerima kasih pengampunan yang sama. Sudahkah kita datang kepadanya dengan keberanian seperti perempuan itu? Saya yakin kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti perempuan itu. Pada waktu kita pertama kali berjumpa dengan kasih Kristus, untuk pertama kalinya. Namun, apakah saat ini kita masih seperti itu? Apakah saat ini kita juga mau datang dengan hati yang penuh penyesalan seperti yang dilakukan perempuan itu? Wangi-wangian seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan? Atau sebaliknya, tanpa kita sadar, kita sudah membusukkan nama Tuhan dengan berbagai dosa yang kita perbuat, dengan berbagai dosa yang ada di pikiran kita, perkataan kita. Bapak Ibu, di sini dan sekarang saatnya, mari kita merenungkan. Datanglah kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyesalan dan bersyukur untuk segala pengampunan yang Dia berikan buat kita. Mari kita rindukan kembali pelukan kasih-Nya. Di awal pertama kita mengenal Tuhan Yesus, kita begitu terpesona. Malam ini kita diingatkan kembali, masih adakah pesona itu? Mari kita berdoa. Kita memohon Tuhan mengembalikan kasih yang mula-mula kepada kita. Mari kita memohon pengampunan Tuhan. Kita datang dengan hati yang menyesal. Mari kita bereskan hati kita. Jika kita belum mau mengampuni sesama, inilah saatnya. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati, dengan segala keberadaan kami. Hidup kami juga tidak lebih baik dari perempuan itu. Bahkan hanya kami yang tahu betapa dalamnya kami berbuat dosa. Saat ini Tuhan, kami berterima kasih. Anugerah-Mu Kau nyatakan kepada setiap kami malam hari ini. Dengan hati yang tertunduk malu, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Seperti perempuan itu, kami mau melangkah, mendekati kaki-Mu, bersujud di hadapan-Mu. Karena kami tahu, hanya Engkau-lah yang bisa memberikan pengampunan itu. Hanya Engkau-lah yang bisa memulihkan hati kami,
hidup kami. Tuhan, ampuni kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Kami memang tidak layak. Ini kami orang yang berdosa. Kami datang mau Tuhan pulihkan kami. Kami mau datang Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang zaman, perempuan yang berdosa ini telah menjadi teladan bagi kami. Dia datang dengan penuh penyesalan. Kami juga Tuhan, malam hari ini kami menyesali segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini kami semua bisa kembali diingatkan. Betapa Engkau mengasihi kami. Bapak Ibu yang terkasih, kita harus beranjak dari ruangan ini. Kita akan menuju tempat yang lebih kelam. Tempat di mana kasih tidak lagi diukur dengan minyak, tetapi dengan darah. Tempat di mana pengampunan tidak sekedar dibayar dengan air mata, tetapi dengan pengorbanan nyawa. Bapak Ibu, dipersilakan meninggalkan ruangan ini dengan tertib, dimulai dari bangku yang paling depan untuk menuju ruang kebaktian utama. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Erangan kesakitan karena daging tubuh yang tercabik adalah harga yang harus dibayar supaya dia dapat memeluk kita kembali. Sehingga dia mengizinkan cambuk yang diperuntukkan penjahat dan pendosa mengoyakkan tubuhnya. Dia juga mengizinkan duri-duri mahkota itu mengoyak dan menancap di kepalanya. Erangan kesakitan karena daging tangan yang tertembus adalah harga yang harus dibayar supaya dia dapat kembali memegang tangan kita, supaya bisa memegang tanganmu dengan erat, sehingga dia mengizinkan paku karat ciptaan manusia menancap di tangan yang menciptakan langit dan bumi ini dan semua isi dunia ini. Salib menjadi satu-satunya jalan
untuk mewujudkan pengorbanan yang sempurna ini. Jadi ketika kita melihat salib ini bukan hanya peristiwa sejarah. Salib adalah tempat anugerah dan penghakiman bersatu dalam satu pribadi yang tergantung, yaitu Yesus Kristus. Salib adalah bukti cinta kasih Allah yang paling dalam dan sangat sempurna untuk manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasih. Salib adalah pengorbanan paling sempurna di dalam sejarah manusia. Tidak akan ada lagi pengorbanan yang seperti demikian. Di ruang ini kita bukan diajak untuk hanya berdiam dan membayangkan kembali perjalanan salib Kristus, tetapi merenungkan kembali kasih Kristus yang begitu dalam, namun kepada orang yang tidak layak. Saya mengundang setiap kita untuk duduk, diam, merefleksikan kembali pengorbanan sempurna ini. Sambil diiringi lagu pengorbananmu yang sempurna. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sambil musik akan dimainkan, saya ingin mencoba membagikan replika elemen penyaliban yang ada. Dan saya ingin kita mencoba mencicipi sedikit saja rasa sakit itu. Ada mahkota duri. Mahkota duri akan diedarkan di sebelah kiri saya. Paku akan diedarkan sebelah kanan saya. Saya ingin ketika yang memegang paku itu, coba sentuhkan ujungnya ke tangan kita. Dan rasakan sedikit saja. Yang memegang mahkota duri, coba rasakan juga duri itu. Sambil terus diedarkan. Sambil akan diiringi pujian,
pengorbanan-Mu sempurna. Sambil terus merenungkan kembali pengorbanan sempurna dari Kristus. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Jika kita yang sudah memegang, maka ini seharusnya mengingatkan kita. Jika kita yang seharusnya menerima ini, kita yang semestinya dihukum. Tangannya tidak layak untuk tertembus paku. Namun tangan itu yang seharusnya mencambuk kita. Darahnya yang terus menetes dan mengalir di kayu salib itu. Itulah hukuman yang seharusnya kita alami. Lantas masih beranikah kita berdiri di sini dan berkata, hidupku sudah layak bagi pengorbanan-Mu Tuhan. Beranikah kita berdiri di sini dan berkata, aku sudah memberikan segalanya baginya. Aku sudah. Apakah ada yang berani berkata demikian? Ataukah justru kita tersungkur karena menyadari betapa seringnya kita pengkhianati pengorbanan di atas kayu salib itu? Di sini dan sekarang saatnya, mari kita kembali lagi ingin mensyukuri pengorbanan yang sempurna itu. Mari saya mengundang semua kita. Di dalam doa pribadi kita, kita mau mengucap syukur dengan sungguh-sungguh atas pengorbanan Kristus yang sempurna itu. Kiranya kita bukan hanya mengucap syukur dengan perkataan saja, namun kita mau mengucap syukur melalui kehidupan yang berubah, kehidupan yang nyata. Dan kita juga mau berdoa kiranya Tuhan menolong kita untuk giat dan setia tetap mengerjakan perubahan yang nyata itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan kita untuk menaikkan doa itu secara pribadi di hadapannya saat ini.
Mari kita bukan hanya mensyukuri pengorbanannya, namun kita perlu berhenti untuk mengkhianati pengorbanannya. Saya yakin setiap kita tidak memungkiri bahwa setiap kita masih terus berjuang untuk tidak menyia-nyiakan anugerahnya. Kita masih terus berjuang melawan dosa yang ada. Maka saya mengajak setiap kita ketika meninggalkan kebaktian ini nanti, kita jangan hanya membawa pulang kesedihan, air mata. Kita juga jangan hanya menyimpan penyesalan. Namun saya mengajak kita pulang dengan kesungguhan hati. Kita mau melawan dosa itu. Kita mau kembali lagi lebih mengasihi Kristus. Kita juga mau mengikutnya dengan taat dan setia. Itulah yang harus kita lakukan setelah selesai kebaktian ini. Mari saya mengundang kita berdoa secara pribadi untuk memohon. Mohon kepada Tuhan pengampunan kepada Tuhan jika kita masih tetap hidup dengan dosa yang dahulu. Kiranya Tuhan mampukan kita untuk keluar dari lumpur dosa tersebut. Kita keluar dari kandang babi kita itu. Dan kita juga mau akui dengan kesungguhan hati saat ini, jika kita ingin berkomitmen kembali untuk mencintainya dan mengasihinya, kita memohon kepadanya supaya Tuhan menolong kita dapat setia sampai akhir dalam mengikutinya. Saya mengundang kita semua berdoa secara pribadi di hadapannya. Jika setiap kita yang sudah berdoa saat ini, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Jika setiap kita yang sudah selesai berdoa, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Saya ingin kita bukan hanya ingin berdoa saja, tapi kita ingin menyatakan tekad di dalam pujian. Kiranya pujian ini menjadi kerinduan kita, komitmen kita. Kita sungguh mau mengikut Yesus. Yang sudah selesai berdoa boleh bangkit berdiri. Yang sudah selesai berdoa, saya mengundang setiap kita bangkit berdiri. Kita bukan hanya menyatakan dalam doa saja, tetapi melalui pujian ini menjadi tekad kita. Kita mau mengikut Yesus. Kita nyanyikan bersama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan, tapi karena Roh-Mu. Aku kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati setiap kita. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidup. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi, mengikut Yesus itulah kesukaan setiap kita. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku.
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Amin, amin. Silakan duduk. Demikian praktek kontemplasi kita, dan kita akan melanjutkan dengan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Nawi. Kami persilakan. Kita berdoa. Bapa di surga, beri kami hikmat, beri kami hati yang ingin dibentuk seperti Kristus. Tolong kami, beri kami kejernihan di dalam berpikir dan hati kami seperti tanah yang subur. Untuk memahami, menerima, dan kami diubah melalui firman kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cina lu, nggak tahu diri. Ngapain kamu di sini? Kata-kata ini mungkin tidak semua kita alami. Saya beberapa kali alami, dan sekali waktu di Metro Mini, itu kalau nggak dipisahkan sudah terjadi huru-hara ya. Waktu saya kuliah, seorang yang mengikuti pencinta alam naik gunung, kita nggak takut apapun. Saya bilang, saya lahir di Indonesia. Saya orang Indonesia, bisa makan di sini, hidup di sini, mati di sini. Wah, itu satu hal yang menyakitkan. Kalau itu memang penghinaan kepada kita. Cuma terkasih Tuhan, pada saat kita melihat pada saat Yesus di kayu salib, banyak orang menghujat dia, termasuk dua penjahat di kiri kanan Yesus. LAI TB1 dan 2 dengan satu kata menghujat. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, ada begitu banyak kata yang digunakan: slandering, abuse, insult, speaking evil, blaspheming, dan lainnya. Artinya ini satu percakapan yang betul-betul menghina Yesus Kristus. Dan bukan hanya dua penjahat itu, banyak orang-orang Yahudi yang minta menyalibkan Yesus. Juga mereka menghina Yesus. Para tentara Romawi, para pemimpin agama mengatakan, jikalau engkau bisa mau menolong orang lain, menyelamatkan orang lain, turun dari sana, selamatkan dirimu. Jadi orang yang di kiri kanan Yesus ini nadanya bukankah engkau adalah Mesias, bukankah engkau adalah Kristus, bukan begitu. Mungkin sekali nadanya, kamu Kristus, sembarangan. Orang banyak berkata sudah macam-macam. Dia yang bilang mau merubuhkan bait Allah dan membangun dalam 3 hari. Sekarang turun, suruh dia turun. Suruh selamatkan diri sendiri. Itu aja dia tidak bisa. Cuma terkesan Tuhan, ini betul-betul penghinaan yang Yesus terima. Penghinaan total. Ini bukan satu keinginan, selamatkan dirimu. Kalau engkau memang bisa, kami juga ingin diselamat, bukan. Ini adalah satu penghinaan, engkau nggak mungkin bisa. Engkau yang menyelamatkan banyak orang katamu, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Menyembuhkan begitu banyak orang, memberi makan. Sekarang kamu tidak berdaya, kamu tergantung. Nggak mungkin kamu bisa selamatkan dirimu, apalagi kami. Konteksnya adalah seperti itu. Karena Lukas mencatat, yang mengatakan hal ini sampai mati dia tidak bertobat, tidak diselamatkan. Dia menghina Yesus, menghujat Yesus sampai mati, mengatakan nggak mungkin kamu bisa selamatkan dirimu dan kami. Yesus padahal bisa memanggil malaikat. Pada saat Yesus mau ditangkap, Petrus mau menghunus pedang. Yesus mengatakan dalam Matius 27, dia bisa panggil 12 legion, artinya 72.000 malaikat. Dalam Yesaya
Satu malaikat satu hari membunuh 180.000 orang Asyur. Dan Tuhan melindungi Yehuda dari serangan Asyur. Bayangkan, jika Yesus mau dia suruh malaikat satu aja. Selesai semua, tentara, pemimpin Yahudi, penjahat yang tidak mau bertobat. Selesai. Nggak harus suruh malaikat. Yang dihina, yang disuruh turun, yang disuruh selamatkan diri sendiri. Tuhan pencipta alam semesta. Nggak usah pakai malaikat. Nggak usah minta pertolongan. Yesus punya kekuatan semua itu. Yesus mampu. Bapak-Ibu sekalian, baru-baru ini kita mendengar perang dagang antara, yang paling tegang adalah antara siapa? Amerika dan Tiongkok. Amerika bilang, saya kenakan. Ujungnya 145%. Tiongkok bilang, ayo saya naikin lagi barang kamu. Sekarang dibongkar semua. Barang-barang dari Eropa, dari mungkin Amerika, semua dibikin di China. Cuman kira-kira berapa puluh juta dijual 600 juta. Semua dibongkar, banyak yang dibongkar. Betapa nanti hancur itu pabrik-pabrik besar yang mahal-mahal. Tas dan sebagainya. Presiden Xi Jinping dengan terbuka di rekamannya mengatakan, aku punya kuasa. Siapa Trump itu? Dia bilang apa? Tiongkok tidak pernah cari gara-gara. Hadapi orang yang menantang tanpa sedikit pun takut. Tiongkok akan perang sampai akhir. Itu Presiden Tiongkok mengatakan begitu. Ekonomi Tiongkok dia bilang sangat kuat. Tidak takut angin badai. Karena besarnya ekonomi Tiongkok bukan kolam. Ini lautan dia bilang. Ini lautan, ada angin badai. Berhenti sendiri itu angin badai. Lautan tetap lautan. Bukan kolam digoncang-goncang. Dan Xi Jinping mengatakan Tiongkok punya kekuatan ekonomi jangka panjang dan sangat luas. Trump jual, gue beli kira-kira begitu ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus punya kuasa lebih besar dari semua presiden. Dia tergantung, dia dihina, dia tidak membalas. Dia tidak usah buktikan. Dia hanya buktikan bahwa kasihnya kepada Bapa, kasihnya kepada manusia berdosa. Dia taat naik ke atas kayu salib. Ini bukan kebetulan. Yesus tiba-tiba tertangkap. Yesus tak berdaya. Bukan, ini adalah kisah penggenapan. Yang Alkitab sudah tulis. Kisah penggenapan nubuat-nubuat. Cuma terkasih dalam Tuhan, kita tahu nggak kisah Yesus disalib ini menjelang Paskah. Paskah itu peringatan apa orang Yahudi pada saat itu? Peringatan orang Yahudi keluar dari Mesir. Bukan hanya bebas dari Firaun, tapi bebas dari penghukuman Tuhan, dan bukan hanya orang Mesir yang dihukum Tuhan. Pada saat mereka harus membubuhkan darah di gerbang pintu mereka. Siapapun, baik orang Mesir atau orang Israel yang tidak membubuhkan darah, setiap anak sulung dalam rumah itu pasti mati. Jadi penghukuman Tuhan tiba kepada siapapun. Semua memang tidak layak. Kalau mereka tidak taat, baik orang Israel, baik orang Mesir, mereka akan dihukum Tuhan. Darah domba itulah yang membebaskan mereka dari penghakiman Tuhan. Dan kisah Paskah pada saat Yesus disalib, kalau kita teliti, pada saat orang-orang melihat Yesus disalib itu mungkin nggak semuanya ramai-ramai yang orang ramai mereka salibkan. Yesus masih ada di situ. Karena menjelang sore, menjelang jam 3. Yesus ditulis mati jam 3. Kapan domba-domba di bait Allah disembelih? Kapan domba-domba pengganti, penghapus bahwa ini gambaran manusia berdosa? Di dalam hukum Taurat dituliskan darah ini akan menghapus dosa mereka, dan mereka para imam akan berdoa kepada Tuhan supaya mengampuni dosa umatnya. Jam 3 sore sampai jam 5 sebelum matahari terbenam. Jam 3 domba-domba disembelih di bait suci. Jam 3 Yesus mati di atas kayu salib. Itulah domba Paskah yang sesungguhnya. Bukan domba Paskah di bait suci yang binatang
yang tidak bisa mengampuni dosa. Ini satu kisah penggenapan yang Tuhan sendiri rencanakan, Tuhan sendiri rancang. Yesus mati di antara penjahat sudah dinubuatkan, Yesaya 53. Yesus memberi dirinya dicambuk, pundaknya, punggungnya untuk dicabik-cabik. Dia dipukul, diludahi, Yesaya 50 sudah tuliskan. Janggutnya bahkan ditarik, dihina. Janggut orang Israel ini nggak boleh dipotong. Itu salah satu ketaatan dan kehormatan. Yesaya 50 mencatat janggut Yesus ditarik, dipermainkan. Dalam perjanjian baru tidak dicatat. Tapi nubuat itu mengatakan begitu tuntas penghinaan pada Yesus Kristus. Mesias datang. Penjahat yang bernama Yesus Barabas. Mereka pilih. Pilatus mengatakan dalam hari raya ada peringatan, satu orang dilepas, penjahat. Dari dua ini dianggap penjahat, Yesus juga dianggap penjahat. Siapa yang kalian pilih? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Orang banyak pilih Yesus yang disebut Barabas. Pemberontak, pembunuh. Dicatat dalam kitab dia juga pembunuh. Yesus Barabas artinya apa? Barabas. Barabas dalam bahasa aslinya anak bapaknya. Anak bapak yang berdosa ini, anak bapak yang tidak layak ini menggantikan anak tunggal bapa yang dipilih untuk dihukum di kayu salib. Ini rencana Allah Tritunggal sebelum dunia dijadikan. Rencana keselamatan bukan kebetulan, tapi rencana Allah yang kekal. Nah, di dalam kisah salib ini kita bisa pelajari bahwa ada doktrin keselamatan di situ yang kita harus coba renungkan hari ini. Jadi kisah salib itu bukannya menggugah kita, tapi kita harus satu pemahaman bahwa apa yang Yesus kerjakan bagi saya dan bagi orang lain. Keselamatan bukan karena berbuat baik. Penjahat yang bertobat itu dia sampai dia ditangkap, dia masih jahat, bahkan menghina Yesus waktu dia hampir mati. Sebelum dia sadar. Bukan karena perbuatan baik dia. Dia tahu dia orang Yahudi juga. Dia tahu dia harus taat pada Taurat, tapi dia pemberontak, pembunuh, kriminal dikatakan di situ. Bukan karena perbuatan baik. Masih ada jemaat mengatakan, Pak Nawi kasih tahu hamba Tuhan, jangan khotbah anugerah. Jemaat tuh banyak yang nggak benar hidupnya. Enak aja orang Kristen percaya Yesus selamat. Seakan-akan dia mau hidup orang kelihatan baik. Anugerah dalam Yesus Kristus jangan ngomongin kira-kira begitu ya. Ngomongin lebih banyak, harus berbuat baik, harus taat jadi orang Kristen, harus on time, harus ini semua itu lebih baik daripada anugerah Tuhan. Kira-kira begitu dia penyampaiannya. Yang kedua, keselamatan bukan karena baptisan. Penjahat ini tidak sempat dibaptis, tapi dia dibaptis oleh Roh Kudus, karena percaya Yesus Kristus. Dibaptis artinya mati dan bangkit bersama Yesus Kristus. Itu baptisan Roh Kudus. Baptisan karena percaya Yesus Kristus. Kebaptisan adalah sebagai gambaran kepada percaya Yesus, kematian dan kebangkitannya. Kalau hanya baptis air dia nggak percaya Yesus mati dan bangkit, percuma, tidak menyelamatkan. Tapi orang ini percaya, baptisan air dia tidak terima. Tapi banyak orang masih memahami, enggak baptis kamu enggak selamat loh. Ancam-ancam orang Kristen yang lain. Bukan diajari firman Tuhan, diajari Injil. Kabar baik bahwa keselamatan karena Yesus Kristus, bukan karena ketaatan kita melakukan hukum-hukum Taurat yang tidak melihat Yesus di dalamnya. Yang ketiga, keselamatan bisa diterima menjelang kematian. Detik-detik terakhir. Masih mungkin, makanya kita menginjili jangan sampai kita putus asa. Wah, kayaknya udah 10 tahun, 20 tahun. Saya menginjili dia belum bertobat. Kita nggak tahu. Detik terakhir masih ada kesempatan. Papa saya detik terakhir. Sehari sebelum meninggal setelah operasi, dia mau percaya Yesus. Papanya Ibu Liliana dan Bapak Agus Ibrahim
Sehari sebelum meninggal, dia baru mau percaya Tuhan Yesus. Sebelumnya enggak, siapa Yesus? Oh terima kasih lain kali ya. Mari kita mendoakan, mengabarkan kabar baik. Membawa orang lain melihat kepada Kristus Yesus. Yang keempat, keselamatan didahului pertobatan. Enggak ada orang tiba-tiba, ayo doakan terus dia selamat. Selalu ada respon. Selalu ada kesadaran, saya mau percaya Yesus. Saya harus mengakui dosa saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Saya lihat pada Yesus. Ingat saya, ingat aku. Kira-kira ampuni aku. Aku ini layak terima hukuman. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita ingat apakah kita betul-betul pernah mendahului pertobatan. Tuhan, saya manusia berdosa, saya tidak mungkin punya kebaikan yang layak menerima keselamatan, pengampunan dosa. Hanya Yesus Kristus. Kalau belum, mungkin kita hanya tradisi atau satu andalan kebaikan beragama, kita anggap kita selamat. Karena kita belum sungguh-sungguh bertobat, belum lahir baru. Yang kelima, Yesus Kristus penentu keselamatan jiwa. Yesus mengatakan, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Itu membuktikan dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah kisah ini juga kita lihat kisah keselamatan dari seorang yang tadinya menghujat Yesus juga. Kalau kita baca di Injil lain. Akhirnya dia punya kesempatan. Tapi di antara kita mungkin bilang, kalau gitu gua kesempatan terakhir aja ya. Ngapain saya sekarang ini taat sama Tuhan? Ada kesempatan terakhir. Nanti. Bapak sekalian, pertanyaan apakah ada kesempatan terakhir bagi kita? Atau orang lain yang kita injili, nanti aja lah. Kita harus tegaskan, belum tentu ada nanti. Pilatus nggak ada kesempatan. Penjahat yang sebelah lagi yang tidak bertobat tidak ada kesempatan. Herodes tidak ada kesempatan, dia ditampar dan mati dimakan cacing. Jadi jangan kita lihat cuma satu, ini ada kesempatan kok detik terakhir. Kalau gitu hidup saya sekarang nggak mau percaya Yesus, nanti saja. Nanti lebih banyak yang menolak sampai akhir tidak diselamatkan. Jadi kita waktu menginjili orang lain melihat kepada Kristus, kasih tahu. Sekarang kesempatannya. Jangan tunggu besok. Atau kita iri sebenarnya kepada pertobatan penjahat. Enak ya dia ya bertobat. Kita merasa kalau begitu saya menikmati kejahatan saya, nanti saya baru bertobat. Nah ini pertanyaan. Apakah orang Kristen dia percaya kepada Tuhan gayanya seperti ini? Kalau saya jadi orang Kristen, saya lihat dong kepada orang ini. Kesempatan terakhir ini, saya mau nikmatin dulu hidup saya. Saya kira kekristenan tidak seperti ini. Orang-orang yang sudah percaya Yesus Kristus tidak akan mempunyai konsep nanti baru saya bertobat, sekarang saya enjoy. Saya mau seperti orang lain. Jangan. Itu bukan kehidupan orang Kristen. Jangan kita ingin merasa bebas. Saya mau bebas kayak Barabas. Apakah kita bertobat? Belum tentu nanti. Jangan kita belum percaya Yesus. Nah atau keinginan penjahat yang bertobat. Kalau kita coba bertanya, betul nggak sih? Kalau kita tanya, kalau kita coba renungkan. Kalau seandainya kita bisa tahu tanya penjahat yang bertobat itu. Kamu kan terakhir. Baru percaya, nggak pernah hidup bareng Yesus, melayani Yesus, mengikuti Yesus. Seandainya kamu diberi kesempatan, kamu mau seperti ini atau mau mengenal Yesus, bisa mengiringi Yesus? Bapak-Ibu sekalian, apa kata hati kita? Apakah kita rindu? Kita sudah diubah oleh Roh Kudus sejak muda. Kita bersyukur kita bersama dengan Tuhan. Kita menghormati Yesus, menghargai pengampunannya, mengalami anugerah dan kasih-Nya. Bahkan kita terus berjalan di dalam penyertaan kepada Yesus Kristus. Kita rindu. Banyak orang seperti Ibu Yulian, sekarang umur 90 lebih. Dia selalu mengatakan, saya menyesal. Umur 70 baru orang kabar Injil saya percaya. Dari dulu menantu saya kabar kayaknya saya nggak percaya. Saya menyesal, saya ke gereja, saya senang. Saya lihat
Apa anak-anak Tuhan mengasihi saya bersyukur, saya ke gereja, saya senang, damai, saya menyesal. Kenapa umur 70 saya baru percaya Yesus Kristus. Ini adalah iman yang benar. Dan di Alkitab tidak ada satupun gambaran. Ya, orang bertobat, kalau terakhir baru ikut Yesus itu, dia senang. Termasuk mestinya penjahat yang bertobat itu. Daud, dia senang berdosa? Tidak. Paulus, hidup agamanya baik, moralitas baik, lalu dia bertobat, apakah dia senang? Dulu aku senang, aku dapat jabatan. Enggak, dia bilang semuanya kayak sampah, kayak kotoran. Apakah bapak-bapak gereja, tokoh reformasi, mereka ingat dosa mereka, wah terima kasih dulu aku pernah menikmati dosa. Agustinus, yang hidupnya bejat, apakah dia menikmati juga? Untung saya udah menikmati semua, sekarang saya baru bertobat. Enggak, semua menyesali dosa. Semua merasa Tuhan saya tidak layak. Dan waktu mereka bekerja sekeras-kerasnya sampai mati, mereka mengatakan aku masih kurang. Aku masih tidak layak. Aku masih kurang untuk memberi hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada satupun tokoh yang paling besar merasa dirinya layak. Ada satu orang, ini anak buah dari Pak Daniel ya. Pertama kali saya ketemu Pak Daniel banyak ngobrol di rumah kayak RSCM ya. Ini ada Pak Daniel yang biasa tiap minggu cuma salam doang ya datang gereja ya. Tiba-tiba keluarga mereka telepon, Pak ada pekerja kita nih. Tiba-tiba dia mau percaya Yesus. Biasa dia ngejek-ngejek Yesus. Kita kabarin Injil dia ngejek, mana Yesus? Bukti Yesus bikin mujizat dong. Yesus harus kelihatan karena dia orang pintar programmer ya di perusahaan ya, Pak Daniel ya. Dia pintar, dia nggak mau di rumahnya ada altar dan sebagainya. Dia bilang nggak percaya, nggak mau percaya. Waktu COVID meninggal dunia, saya mengatakan karena KTP-nya masih agama seberang, nggak bisa dikremasi. Jadi saya mengatakan istrinya tulis surat ke gereja, kita tulis surat keterangan bahwa dia sudah percaya Yesus Kristus. Akhirnya kita tulis surat ini, ya Sekma dan Ketua Majelis waktu itu keluarkan surat ini, yang kesaksian ini istrinya yang tulis. Jadi waktu dia mau mati besok, karena dia sudah mimpi 3 kali Yesus mengatakan percaya saja. 5% bisa hidup, dia dikasih kesempatan. Habis operasi dia bisa hidup ya. Sebelum besoknya operasi 5% dia bilang, kamu besok mati takut nggak? Enggak. Kenapa? Tuhan sudah ampuni saya. Saya nggak menyesal. Saya pasti saya sudah diampuni. Setelah itu dia masih hidup kira-kira 2 tahun. Matanya bengkak, kepalanya pusing, tiap hari harus minum obat kanker karena itu kanker yang parah sekali di batang otak, dikerok. Udah nggak bisa lihat, lihatnya orang terbalik. Jalan harus dibopong sama istrinya atau orang yang bantu, nggak bisa lurus. Waktu kita ke rumahnya bersama tim, saya tanya berkali-kali sama dia, Niki, kamu nyesel gak jadi orang Kristen? Percaya pada Yesus sampai hari ini belum pernah ke gereja karena nggak ada toilet yang khusus dia bisa. Dia mengatakan saya nggak nyesel. Kenapa? Loh, dari sekian orang Kristen mungkin dari 1000 cuma 1 kayak saya ini sakit kayak gini. Saya bisa tetap menyaksikan Tuhan. Bayangkan. Dia percaya Yesus Kristus di waktu-waktu seperti itu. Diselamatkan, dia baca Alkitab setiap hari, di media dia baca karena dia susah bacanya, mungkin pakai suara apa. Dia mengatakan aku tidak menyesal seperti ini. Dari mulutnya 1 kalimat pun tidak pernah nyesal. Setiap hari dia baca Alkitab. Di sinar, dipakai alat dan sebagainya dia jalani. Terus bersyukur. Dan dia rindu Tuhan yang sudah mengampuni, menyelamatkan, dia tetap taat sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, apa kerinduan kita? Penjahat di sebelah Yesus itu yang bertobat, dia cuma bilang apa? Setelah dia bertobat, enggak, sekarang turunkan saya dong, enggak. Tuhan ingat aku. Tuhan ingatlah aku. Jemaat kasih Tuhan, waktu kita sekarang udah ikut Yesus, sudah percaya Yesus, apa yang kita katakan pada Yesus?
Tuhan, saya punya masalah. Selesaikan Tuhan. Tuhan, saya punya cita-cita, saya mau capai Tuhan. Kalau kamu betul Tuhan yang sudah mengampuni dosa saya, kasih saya nyata. Semua masalah saya selesai. Penyakit saya diangkat. Jangan-jangan kita juga mencoba Yesus. Niki, penjahat itu hanya minta Tuhan ingat saya. Yesus disalib seperti nggak ada kuasa. Saya percaya. Saya mau tahan, saya percaya. Ingat aku Tuhan. Ingat aku. Jemaat, apapun pergumulan kita, kalau Tuhan ingat kita, itu lebih dari semua. Itu lebih dari semua. Tuhan mengatakan, hari ini aku tetap mengingat engkau sampai akhir. Dan suatu hari nanti engkau akan bersamaku di Firdaus. Mari kita hadapi hidup ini. Tuhan kasih kesempatan. Jangan kita sia-siakan. Kita jalani sampai akhir hidup kita. Apapun itu. Katakan, Tuhan ingat aku. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kalau penderitaan dialami sampai akhir hidup kita, Tuhan tetap berkuasa. Bukan dia tidak mampu. Tuhan tetap berkuasa dan mampu. Tapi kalau Tuhan memang mau kita jalani seperti itu, seperti Paulus, anugerah Tuhan cukup bagiku. Mari kita katakan, Tuhan, aku mau percaya. Ingat aku Tuhan, ingat aku. Kita terus mau diubah seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapak, inilah setiap kami bersyukur. Kami bukan orang-orang yang mau mencoba Yesus. Kami tahu Yesus berkuasa, Yesus Tuhan yang menjadi manusia datang mencari kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tetap percaya Yesus. Yesus tidak melakukan mujizat. Yesus tidak menunjukkan kuasanya kepada kami sampai mati. Kami percaya Tuhan ingat kami dan itu cukup bagi kami untuk kami berjalan. Karena Roh Kudus akan menuntun kami apa yang harus kami lakukan. Kami akan diubah semakin seperti Yesus Kristus dalam kerendahan hati, kasih, ketaatan kepada Bapa. Kami juga percaya Bapa pasti baik. Apapun kondisi hidup kami, Bapa baik. Tidak pernah jahat pada kami. Dan akan memakai semua ini untuk menjadi kebaikan bagi kami. Terpuji namamu, demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the